Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan nama saya Husni Aidia Aini, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid dengan nomor induk mahasiswa 21 20 149. Saya dari kelas Wirausaha C dengan dosen pengampu yaitu Pak Muntamam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana cara mempertahankan motivasi agar kita tetap semangat berwirausaha. Nah, yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian tentang wirausaha? Kewirausahaan. Nah, pengertian singkat daripada kewirausahaan itu sendiri adalah wirausaha adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau suatu usaha. Nah, proses tersebut kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai tambah yang lebih dalam kehidupan. Perilaku kewirausahaan tersebut pada umumnya dipandang sebagai investor. Nah, pelaku kewirausahaan itu biasanya disebut investor. Lalu yang kita bahas di sini kan bagaimana cara agar menumbuhkan semangat agar tetap berwirausaha. Nah, kalian semua tahu nggak apa pengertian dari semangat kewirausahaan itu sendiri itu apa? Oke, baik. Kalau belum tahu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pengertian dari semangat berwirausaha itu sendiri. Nah, pengertian dari semangat kewirausahaan itu merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang dengan keseriusan, kegigihan, keuletan, dan kesungguhannya untuk melakukan segala sesuatu dengan ulet dan tekun demi mencapai keberhasilan dalam usahanya sesuai dengan sasaran atau tujuan yang dia lakukan. Nah, setiap manusia itu harus mempunyai jiwa semangat, karena kalau tidak mempunyai semangat pasti kita akan loyo. Betul tidak? Betul. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebelum kita bahas tentang materi inti, bagaimana kalau kita cari tahu dulu pengertian satu persatu tentang apa itu semangat dan apa itu kewirausahaan. Oke? Let's try. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tentang motivasi. Nah, akar kata motivasi itu adalah dari bahasa Latin yaitu movere yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Sementara itu, dalam bahasa Inggris motivasi dikenal dengan sebutan motif yang artinya daya gerak atau alasan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi itu adalah motif yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motif yang menjadi dasar kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Maka dari itu, dengan kata lain, pengertian motivasi adalah, ada yang tahu? Pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri
secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, dalam psikologi, pengertian motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Nah, motivasi tadi kan kita bahas tentang semangat ya. Kenapa saya bahas tentang motivasi? Oh, nggak apa-apa, karena kata lain dari semangat itu kan bisa juga motivasi. Benar tidak? Sekarang lanjut lagi ke pembahasan. Sedangkan apa sih pengertian motivasi menurut para ahli? Nah, menurut Wiener tahun 1990, pengertian motivasi itu adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik kepada kegiatan tertentu. Sedangkan menurut ahli yang kedua, menurut John W. Santrock, pengertian motivasi adalah proses semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang butuh energi, terarah, dan bertahan lama. Sedangkan menurut Abraham Maslow, dia menyebutkan bahwa pengertian motivasi itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat konsisten, yaitu tetap tidak pernah berakhir dan berfaktualisasi dan bersifat kompleks, dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Sedangkan menurut Uno pada tahun 2007, pengertian motivasi itu adalah dorongan internal yang didedikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, serta harapan dan cita-cita, penghargaan, serta penghormatan. Seperti itu. Jadi, pengertian motivasi adalah dari semua yang saya sudah sebutkan, kesimpulannya motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bagi kamu yang sedang tidak bersemangat ataupun sedang bersedih, kita harus mencari motivasi agar tidak bersedih lagi. Bahasan selanjutnya yaitu macam-macam motivasi. Ternyata motivasi itu bukan hanya satu saja, ternyata ada jenis-jenis macam-macam tentang motivasi. Oke, kalian siap mendengarkan apa itu jenis-jenis motivasi? Motivasi ada 7 jenis, yaitu yang pertama yaitu motivasi prestasi. Apa sih motivasi prestasi itu? Nah, motivasi prestasi itu adalah orang dengan tipe motivasi ini fokus dengan pencapaian tujuan, yaitu motivasi ini membentuk dasar bagi kehidupan yang baik, memberikan motivasi kepribadian yang dinamis dan menghormati diri sendiri. Orang biasanya menetapkan target yang dicapai tidak terlalu sulit dalam pencapaian. Dengan melakukan ini, mereka memastikan melakukan tugas-tugas yang bisa mereka capai. Nah, motivasi prestasi ini adalah berarti motivasi yang orangnya itu sangat menghormati dirinya sendiri. Ya, jadi selalu berkepribadian dinamis seperti itu. Yang selanjutnya yaitu motivasi peningkatan diri. Apa sih motivasi peningkatan diri itu? Jika Anda tidak mendapatkan motivasi dari luar, temukan motivasi di dalam diri Anda sendiri. Motivasi diri adalah kemampuan untuk memenuhi keinginan, harapan, tujuan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Motivasi diri ini penting untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, orang memiliki kebutuhan manusia diatur dalam 5 langkah. Sebelum
lebih tinggi, kebutuhan itu diaktifkan, tingkat kebutuhan lebih rendah dan harus dipenuhi. Dalam urutan kebutuhan bersifat fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi ekstrinsik itu? Motivasi ekstrinsik itu adalah bentuk motivasi yang memanifestasikan dirinya positif serta negatif. Positif dan negatif, apa tuh maksudnya? Motivasi positif itu muncul dalam bentuk hadiah atau mengobati dan dapat dinyatakan dalam arti negatif dengan cara memeras atau mengancam. Motivasi ekstrinsik berlaku pada kedua kasus yang efektif. Yang ketiga yaitu ada motivasi takut. Ternyata banyak sekali ya macam-macam motivasi itu. Apa sih motivasi takut itu? Ketakutan juga merupakan salah satu motivasi. Kita tuh takut mengemudi, di sisi lain jalan yang salah. Kita takut dengan berjalan terlalu dekat dengan tepi tebing. Kita takut bahkan kimia beracun. Ketakutan ini memotivasi kita untuk membuat keputusan yang baik soal keselamatan kita. Nah, seperti itu. Tapi jangan biarkan menjadi kebiasaan ya yang dapat mengendalikan kita. Jika kita tidak bisa melawan dengan cara positif, maka lakukan secara kreatif. Selanjutnya ada motivasi investasi. Penting untuk menginvestasikan diri secara fisik, emosional, dan finansial dalam suatu tugas. Semakin diinvestasikan suatu tugas, semakin besar kemungkinan ia akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan lengkap. Contohnya, jika mimpi menjadi seorang penyanyi, ia harus memiliki komitmen yang tegal dalam mencapai tujuan ini. Ia perlu bekerja keras dan pada apa yang ingin dicapai. Nah, motivasi investasi ini yang biasanya dimiliki oleh para wirausaha karena mereka itu termotivasi kepada siapa untuk merubah hidupnya agar lebih berada seperti itu. Ada juga motivasi sosial. Apa sih motivasi sosial itu? Banyak orang menganggap kehidupan sosial mereka sebagai motivasi terbesar mereka. Teman-teman mereka adalah motivator terbaik mereka. Ide untuk diterima di antara sekelompok orang adalah motivasi untuk mencapai tujuan hidup. Penilaian menunjukkan bahwa siswa atau orang-orang cenderung dipengaruhi oleh motivasi sosial, sebab untuk melakukan tugas-tugas seperti itu untuk menyenangkan orang-orang yang mereka kagumi atau hormati. Selanjutnya yang terakhir ada motivasi sikap. Apa sih motivasi sikap itu? Motivasi sikap itu jika Anda berpikir positif yang kuat. Jika Anda berpikir positif, Anda bisa mencapai hal-hal yang bisa dianggap tidak realistis oleh orang lain. Kenapa seperti itu? Sikap positif membantu Anda membangun hubungan yang kuat agar tetap termotivasi. Jika Anda memiliki tujuan dalam pikiran namun kurang motivasi, cobalah memiliki sikap yang positif. Ia akan menaikkan motivasi Anda sendiri. Nah, motivasi sikap ini berarti tergantung dengan sikap kita. Kita harus selalu berpikiran yang positif agar kita termotivasi, seperti itu. Nah, motivasi itu bisa datang dari di mana saja, dari siapa saja, dan dimanapun Anda berada. Motivasi biasanya datang dari orang yang Anda cintai, teman, sebaya, guru, atau bahkan teman dari komunitas. Tapi tahukah Anda siapakah motivasi terbesar di dunia ini? Siapa? Ada yang tahu? Nah, tahukah Anda bahwa motivasi terbesar itu adalah dari diri kita sendiri? Anda adalah orang yang memiliki tujuan itu dalam pikiran Anda. Andalah yang harus mewujudkan mimpi. Orang yang dekat dengan Anda itu adalah objek untuk mewujudkan keinginan. Teman Anda itu hanya memberikan masukan inspirasi bagi Anda. Sisanya tergantung dengan Anda dan tindakan Anda, seperti itu. Jadi seberapa banyak motivasi dari teman-teman, jika kita sendiri tidak termotivasi, maka percuma kan. Jadi motivasi terbesar itu
datang dari diri kita sendiri. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara untuk mempertahankan jiwa kewirausahaan, kita sendiri harus termotivasi agar kedepannya jalannya bisa tetap semangat melakukan kegiatan kewirausahaan agar berjalan dengan stabil, mulus, dan insya Allah sukses seperti itu ya. Menurut kalian dari sekian banyak jenis motivasi yang saya jelaskan tadi, motivasi mana yang paling tepat untuk menjalankan semangat agar tetap stabil dalam berperilaku wirausahaan? Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara agar tetap semangat berwirausaha seperti itu. Lanjut. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara agar memelihara semangat kewirausahaan. Saya akan memberikan 10 tips agar mempertahankan motivasi sebagai kewirausahaan atau pengusaha. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang motivasi. Saya jelaskan lagi ya, motivasi itu adalah suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk entrepreneur atau pengusaha. Keberadaan motivasi ini sama pentingnya dengan perencanaan, perekrutan yang tepat, dan penetapan tujuan. Lalu tanpa motivasi, maka Anda dan impian itu akan sulit tercapai. Jadi kedudukan motivasi ini sangat penting untuk mempertahankan jiwa kewirausahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai entrepreneur mungkin jauh lebih mudah kehilangan motivasi dibandingkan menjadi karyawan korporat. Mungkin Anda juga mengalaminya kan? Oke, kuncinya adalah untuk tidak menyerah dan mencari cara untuk mengangkat diri Anda pada hari-hari yang melelahkan itu. Untuk membantu Anda untuk mendongkrak motivasi yang sedang redup, saya akan memberikan 10 tips agar Anda termotivasi sebagai pengusaha, atau cara ini juga untuk mempertahankan semangat jiwa kewirausahaan. Apa tuh yang pertama? Yang pertama adalah 1. Tetapkan goals pribadi. Apa sih itu goals? Goals itu pencapaian sepertinya. Nah, tetapkan goals pribadi. Sebagai entrepreneur, Anda mungkin sudah membuat goals atau tujuan spesifik bagi bisnis Anda, dan tentu saja beberapa cara false yang Anda inginkan untuk dijalani. Tapi mereka lupa untuk membuat tujuan pribadi. Nah, padahal tujuan pribadi itu sangat penting bagi Anda untuk menuliskan alasan Anda untuk menjadi wirausaha sejak awal, baik itu di komputer Anda, di selembar kertas, di kamar, atau di ponsel. Tujuannya itu agar Anda dapat membacanya kapanpun dan saat Anda merasa kehilangan motivasi. Jadi goals itu harus ada di mana-mana agar Anda tuh ingat ketika Anda sedang down atau kehilangan motivasi seperti itu. Ada beberapa alasan yang Anda pilih untuk menjadi wirausaha. Yang pertama itu Anda ingin menjadi bos sendiri. Nah, kalau kerja di orang lain kan gak enak tuh diatur-atur, gajinya juga sudah ditetapkan dari sananya. Kalau Anda menjadi bos sendiri itu Anda bisa mempekerjakan orang dan bisa membuka lowongan baru untuk orang-orang yang tidak ada pekerjaan, dan Anda bebas mau ngapain aja seperti itu. Ada lagi yaitu Anda ingin membuat proyek sendiri. Proyek Anda sendiri kan lebih bangga tuh kalau misalnya menciptakan proyek sendiri. Yang ketiga adalah Anda menginginkan peluang untuk menumbuhkan bisnis yang Anda sukai. Nah, kalau mencari pekerjaan atau bisnis itu disarankan untuk bisnis yang Anda sukai. Karena apa? Karena kalau kita sukai itu akan lebih menyenangkan ketika mengerjakannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Anda ingin membuat perubahan bagi lingkungan dengan bisnis Anda. Nah, ini adalah satu goals yang bagus banget Kak. Misalnya di lingkungan kita itu banyak pengangguran. Nah, kita itu hatinya tergerak untuk bagaimana caranya agar saya membuka lowongan pekerjaan agar bisa mengubah lingkungan saya menjadi lingkungan yang produktif, seperti itu.
Cara yang kedua adalah membaca atau menonton kisah pengusaha sukses. Nah, ada ribuan bahkan jutaan kisah sukses tentang wirausahaan dari segala bidang bisnis yang berhasil di dunia nyata. Anda bisa menggunakan kisah-kisah itu sebagai sumber motivasi, dan yang paling penting, belajarlah darinya. Jika Anda memiliki masalah khusus yang perlu Anda atasi dalam bisnis, lihatlah cara orang untuk melakukannya. Mindset Anda harus gini. Misalnya kalian membaca kisah hidup tentang Khairul Tanjung, si pengusaha dari nol kan, kalian tahu semuanya, nanti saya akan kisahkan tentang kisah Khairul Tanjung. Kalian itu harus mikirnya kayak gini, belajar dulu apa yang Khairul Tanjung itu lakukan sedikit demi sedikit, dan Anda harus tanamkan pada diri Anda sendiri kan, wah, Bapak Khairul Tanjung aja bisa, kenapa saya enggak? Kan kita sama-sama manusia, seperti itu. Selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas pengusaha. Nah, ini sangat penting. Bergabung dengan komunitas entrepreneur mungkin Anda untuk bertemu dengan orang-orang yang berpikiran dan memiliki visi yang sama. Nah, komunitas ini adalah tempat para pengusaha dari berbagai industri berkumpul kembali untuk memberi tahu kepada rekan-rekan mereka tentang motivasi serta berbagai teknik dan trik yang telah mereka tetapkan dalam bisnis. Dalam komunitas ini akan memungkinkan Anda untuk membagikan berbagai pemikiran Anda dan belajar dari orang lain, sambil memungkinkan Anda untuk mendiskusikannya. Semua hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan bisnis ini bisa memacu agar tetap mempertahankan jiwa kewirausahaan, seperti itu. Dan yang keempat adalah pertahankan rutinitas yang sehat. Stres adalah hal yang wajar dalam hidup dan tidak bisa dihindari. Tetapi belajar tentang bagaimana mengatasinya merupakan hal yang sangat penting. Tidak jarang, karena kesibukan sebagai entrepreneur sering lupa merawat diri mereka secara fisik, bisa berdampak kepada emosional kita. Pasalnya, kesehatan fisik dapat memiliki dampak yang sangat positif bagi kesehatan mental Anda. Untuk itu, ada baiknya Anda memiliki rutinitas yang saya sarankan berikut ini ya. Rutinitas apa itu kiranya? Nah, rutinitas yang pertama adalah pertahankan pola makan sehat. Nah, kita itu harus mempertahankan pola makan sehat, sebab makanan sehat itu bisa berpengaruh banyak kepada tubuh kita, mulai dari otak, tubuh agar sehat. Nah, misal kita sehat, kita menjaga pola makan sehat, tubuh kita menjadi sehat, dan kita lebih gampang untuk menjalankan aktivitas, seperti itu. Yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Di samping menjaga pola makan yang sehat, harus diimbangi dengan olahraga agar tubuh kita itu fit. Dan yang ketiga adalah me time yang jauh dari pekerjaan Anda. Jika Anda sedang jenuh atau sudah kehilangan ide untuk untuk melanjutkan ke usaha Anda, yang Anda butuhkan adalah keluar dari masa jenuh itu, keluar dari zona jenuh itu. Dengan cara apa? Dengan cara me time. Lakukan hal yang sekiranya bisa mengembalikan ide dan tenaga pikiran Anda, seperti itu. Yang jauh dari pekerjaan Anda, sejenak itu lupakan dulu pekerjaan Anda, lalu ketika sudah fresh, sudah kembali bisa berpikir dengan jernih, sudah memunculkan ide-ide yang lain, Anda bisa kembali terhadap rutinitas pekerjaan Anda, seperti itu. Dan yang kelima adalah buat rutinitas di pagi hari untuk memastikan Anda memiliki hari yang produktif. Anda itu harus memulainya dengan benar. Setelah Anda bangun, mandi, dan sarapan, Anda harus duduk membuat list satu hari itu untuk Anda mengerjakan apa, seperti itu. Nah, Anda bisa menggunakan formula 3/4 tujuan Anda terkait dengan bisnis Anda, dan 1/4 terkait dengan pribadi Anda. Dengan daftar tujuan yang Anda buat ini akan membantu Anda untuk tetap fokus dan tetap terorganisir. Beberapa contoh sasaran bisnis yang dapat berupa menghubungi calon investor, misalnya Anda bisnis tentang online shop atau bisnis yang lain-lain. Di pagi hari Anda coba menghubungi calon investor, kayak
promosi-promosi seperti itu. Jangan malu untuk menjapri orang-orang calon investor tersebut. Nah, yang kedua yaitu menyusun strategi sosial media. Nah, zaman sekarang itu zamannya yang tak lepas dari sosial media. Jadi peran sosial media itu sangat penting bagi penunjang kewirausahaan kita. Yang ketiga yaitu menulis konten baru untuk blog Anda. Selain di media sosial dan menghubungi calon investor, kita itu harus kreatif memasarkan sebisa mungkin memasarkan produk kita dengan cara kreatif, misalnya membuat YouTube atau membuat kanal TikTok yang sekarang sedang viral di kalangan remaja. Jadi kita itu harus tetap kreatif agar bisa tetap stabil usaha kita. Nah, contoh sasaran pribadi yang tepat yaitu berupa menonton film yang Anda sukai, berolahraga, dan makan makanan sehat secara teratur. Lagi-lagi yang disinggung tentang makan makanan yang sehat ya, karena itu sih penting untuk menunjang kesehatan kita baik secara mental maupun fisik, seperti itu. Dan yang keenam, atur pengingat untuk diri sendiri. Meskipun Anda telah membuat daftar tujuan yang harus Anda capai tiap harinya, tapi Anda masih saja berkemungkinan untuk mudah kehilangan fokus. Kehilangan fokus itu dapat menyebabkan perilaku yang mudah tersinggung dan kehilangan motivasi. Oleh sebab itu, Anda juga harus menjadi alarm bagi Anda sendiri. Untuk sementara senantiasa on atau bangun, Anda dapat menggunakan telepon Anda untuk mengatur alarm. Mengatur alarm pun aplikasi time management yang Anda agar mengingatkan Anda untuk tugas-tugas ataupun mengatur waktu Anda, seperti itu. Dan yang ketujuh, apa itu yang ketujuh? Yaitu melakukan kegiatan inspiratif di dalam hidup. Jangan hanya fokus pada pekerjaan saja. Ada baiknya Anda melakukan kegiatan yang lain yang dapat menumbuhkan motivasi dan mendorong kesuksesan bisnis Anda. Seperti itu, Anda bisa menonton film-film yang menginspirasi, baik itu fiksi maupun nyata, maupun juga dokumenter, atau bahkan mendengarkan musik yang dapat membangkitkan semangat Anda. Lanjut, aktivitas ini dapat dilakukan di rumah saat sarapan atau bahkan saat sedang perjalanan Anda menuju ke rumah atau ke perjalanan kantor, seperti itu. Dan yang ke-8, yang ini penting nih, tidur yang cukup. Sebagai pebisnis atau entrepreneur, banyak yang terlena menyelesaikan tugas-tugas hingga melewatkan waktu tidur yang cukup. Padahal kurang tidur dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi dan motivasi. Oleh sebab itu, sangat penting mendapatkan tidur yang cukup dan nyenyak untuk dapat melanjutkan tugas bisnis Anda. Nah, sesibuk-sibuk apapun kita, jangan melupakan tentang tidur, karena tidur itu sangat penting untuk mengistirahatkan raga kita. Nah, yang ke-9 adalah menghadiahi diri sendiri. Bangga terhadap diri sendiri sudah melakukan pencapaian apa, lalu kita menghadiahi diri kita sendiri sebagai rasa, wah ternyata saya bisa berada di titik ini. Nah, seperti itu. Memberikan inisiatif atau hadiah bagi diri sendiri setelah berhasil melakukan pekerjaan tertentu dengan baik adalah bagian dalam menghargai diri sendiri. Sama seperti bisnis, Adapun yang harus mengenali dan menghargai setiap kemenangan kecil dalam perjalanan Anda meraih tujuan yang panjang. Dengan memberikan rewards, Anda juga akan termotivasi untuk semakin bekerja keras melakukan goals bisnis Anda, seperti itu. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah lacak keuangan harian. Apa sih kok kita itu harus melacak keuangan harian kita? Nah, tak hanya urusan pekerjaan saja atau pribadi saja, urusan keuangan pun penting untuk diperhatikan. Anda wajib melacak keuangan harian Anda. Untuk apa? Baik itu penghasilan maupun pengeluaran. Dengan mengetahui penghasilan atau pengeluaran harian Anda bisa melakukan proyeksi keuangan tiap bulan dengan jangka yang panjang. Yang membedakan antara keberhasilan atau kegagalan dalam bisnis itu adalah menjadikan motivasi sebagai kebiasaan, dan hanya Anda yang paling tahu cara terbaik untuk tetap
termotivasi baik menggunakan cara Anda sendiri ataupun terinspirasi dari cara-cara yang baru atau dari orang lain. Pastikan Anda selalu memupuk rasa motivasi Anda dalam diri Anda walaupun itu membutuhkan waktu, dedikasi, dan latihan-latihan seperti yang Anda harapkan dari sebuah bisnis seperti itu. Tanpa disiplin diri dan tetap termotivasi, impian semudah apapun hanya sia-sia saja. Sudahkah Anda termotivasi hari ini? Oke, materi selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor motivasi untuk berwirausaha. Nah, ciri-ciri wirausaha yang berhasil adalah menurut Kaswir ialah nomor 1 itu memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang akan dituju sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya adalah inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu untuk memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan seperti itu. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada prestasi. Itu ada yang sudah dijelaskan ya tadi. Pengusaha yang sukses itu selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Seperti itu, mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian yang utama. Setiap waktu dan segala aktivitas usaha yang dijadikan selalu dievaluasi agar harus lebih baik dibanding sebelumnya, seperti itu. Yang keempat adalah berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur atau pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam segi uang maupun waktu, seperti itu. Yang kelima adalah harus bekerja keras. Ini yang pasti harus selalu bekerja keras. Kenapa? Jam kerja pengusaha itu kan tidak terbatas pada waktu, dimana ada peluang di situ dia datang, seperti itu. Kadang-kadang seorang pengusaha itu sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras dan merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang akan dihadapi dan tidak dapat diselesaikan. Nah, seperti itu pemikiran jiwa orang yang berwirausaha. Nah, yang keenam adalah bertanggung jawab. Seorang pengusaha yang sukses harus bisa bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya bagi segi material saja, tetapi juga moral terhadap berbagai pihak. Yang ketujuh adalah komitmen pada berbagai pihak. Apa itu komitmen pada berbagai pihak? Pada berbagai pihak itu merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan dapat ditepati. Komitmen itu untuk melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Nah, ini tuh penting. Jadi memelihara relasi demi relasi untuk kepentingan bisnis kita agar tetap berjalan dengan baik. Nah, baik yang hubungan yang langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain pada para pelanggan, pemerintah, pemasok, dan serta masyarakat luas. Nah, dari analisis pengalaman di lapangan, ciri-ciri wirausaha yang pokok untuk dapat berhasil dapat dirangkum pada 3 sikap, yaitu apa itu? Yang pertama adalah jujur, mempunyai tujuan jangka panjang, dan selalu taat berdoa. Oke, kita bahas yang satu persatu ya. Mengenai jujur, dalam
berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalankan dan mau melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini diperlukan karena dengan sikap tersebut cenderung akan membuat pembeli mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha sehingga mau dengan rela untuk menjadi pelanggan dalam jangka waktu yang panjang ke masa yang akan datang, masa depan, seperti itu. Apa itu yang kedua? Yaitu mempunyai tujuan jangka panjang, dalam arti mempunyai gambaran yang jelas mengenai perkembangan akhir dari usaha yang akan dilaksanakan tersebut. Hal ini untuk dapat memberikan motivasi yang besar kepada pelaku wirausaha untuk dapat melakukan kerja walaupun pada saat yang bersamaan hasil yang diharapkan masih juga belum bisa diperoleh, seperti itu. Dan yang ketiga, jangan lupakan ini, kenapa itu selalu taat berdoa. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sebenarnya itu jalan hidup kita itu sudah diatur tentang rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kita tidak boleh melupakan apa hasil dari kerja keras kita itu juga ikut ada campur tangan Allah di dalamnya. Yaitu selalu taat berdoa yang merupakan penyerahan diri kepada Tuhan untuk meminta apa yang diinginkan dan menerima apapun hasil yang diperoleh. Dalam bahasa lain dapat dikemukakan bahwa manusia yang berusaha tetapi Tuhanlah yang menentukan, seperti itu. Kita seperti kata-kata ini, jika sekuat apapun kita berusaha, jika Allah tidak meridhoi, itu sama saja, seperti itu. Nah, tapi kita harus tetap berusaha dan ikhlas menjalankannya. Harus tetap berusaha, ikhtiar, dan optimis. Oke? Nah, dengan demikian berdoa merupakan salah satu terapi bagi pemeliharaan usaha untuk tetap mencapai cita-cita. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kompetensi yang perlu dimiliki oleh wirausaha seperti hanya profesi yang lain dalam kehidupan. Kompetensi ini mendukung itu agar kita terarah kepada kesuksesan. Dan Petrus Business Carted Service itu mengemukakan ada 10 kompetensi yang harus dimiliki. Apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu adalah knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang ingin dilakukan. Dengan kata lain, seseorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua atau two, yaitu knowing the basic business management. Apa itu? Yaitu untuk mengetahui dasar-dasar pengolahan bisnis. Misalnya dengan cara merancang usaha, mengorganisasi dan menaikkan dan mengenalkan perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan serta memprediksi, mengadministrasikan, dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha. Mengetahui manajemen bisnis berarti memahami kiat, cara, proses, dan pengolahan atau sumber daya perusahaan secara efektif serta efisien. Nah, yang number 3 atau yang ketiga adalah having the popular attitude. Apa itu? Yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang ingin dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Nah, jika ingin membuka usaha itu kita harus menjalankan dengan sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah, seperti itu ya. Nah, number 4 atau yang keempat adalah having adequate capital. Apa itu? Yaitu memiliki modal yang cukup. Modal itu tidak hanya berbentuk materi saja, tetapi juga ada rohani. Modal tidak hanya kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama untuk membuka usaha. Oleh karena itu, kita harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, tempat, dan mental harus disiapkan ya, diingat-ingat. Number 5 atau yang kelima adalah managing
finances effectively, yaitu memiliki kemampuan atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien, memberi sumber dana dan menggunakannya secara tepat dan mengendalikannya secara akurat. Number 6 atau yang keenam adalah managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Mengatur, menghitung dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Harus benar-benar bisa mengatur waktu agar efisien ya. Dan yang ketujuh adalah managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan atau memotivasi dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaannya. Yang kedelapan adalah satisfying customer by providing high quality product. Apa itu? Yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, serta memuaskan. Yang ke-9 adalah knowing how good compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat mengungkapkan kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dirinya dan pesaing. Dia harus menggunakan analisis SWOT sebaik terhadap dirinya dan terhadap pesaing. Nah, yang ke-10 atau yang number 10, apa itu? Coping with regulation and paperwork, atau membuat aturan atau pedoman yang jelas, tersurat dan tidak tersirat. Nah, seperti itu kiranya penjelasan tentang faktor-faktor motivasi berwirausaha. Lalu ada tadi sikap-sikap atau ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Sikapnya ada 3 tadi. Dan yang terakhir itu yang tadi saya jelaskan, ada kompetensi yang perlu dimiliki oleh wirausahawan. Nah, semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa masuk ke dalam jiwa kalian atau memunculkan semangat untuk kalian berwirausaha seperti itu. Nah, bukan hanya materi-materi saja yang akan saya jelaskan tadi. Kini saya akan menyebutkan agar menambah wawasan Anda dan menambah semangat Anda serta pandangan Anda mengenai tentang agar tetap mempertahankan semangat berwirausaha. Saya akan memberikan satu kisah dari pengusaha Indonesia yang sangat terkenal dan nomor 6 terkaya di Indonesia. Beliau itu adalah yang tadinya ekonominya ke bawah, sekarang menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalian tahu siapa? Pasti tahu dong, karena ini tuh sangat terkenal di Indonesia. Beliau adalah Bapak Khairul Tanjung. Nanti saya akan bercerita tentang sedikit kisah tentang beliau, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Semoga bisa menginspirasi kalian. Selanjutnya yaitu, sebelum saya menceritakan tentang kisah Bapak Khairul Tanjung, saya akan menyebutkan ada 8 kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang sangat menginspirasi. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses dari nol tentu membutuhkan kerja keras dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dibutuhkan juga visi misi dan target dalam meraih hasilnya. Maka dari itu, tidak ada hasil yang instan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Hal itu juga berlaku pada kisah pengusaha di Indonesia yang telah meraih kesuksesannya sukses dari nol. Tidak hanya pengusaha lama, ada juga pengusaha muda yang bisa menjadi inspirasi kalian dalam mengembangkan bisnis atau mempertahankan semangat kewirausahaan. Ada beberapa tokoh yang terkenal yang menginspirasi, yaitu kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia. Saya akan sebutkan ya. Untuk mengetahui siapa saja kisah pengusaha yang sukses dari nol, simak profilnya yang saya akan jelaskan ya. Nah, yang pertama itu adalah Sudono Salim. Kalian kenal Bapak Sudono Salim? Adalah
beliau adalah pendiri Indofood, BCA, dan Bogasari. Salah satu pengusaha yang sukses dari nol ini pada dasarnya adalah imigran dari negara Tiongkok dan berhasil membangun bisnisnya di Indonesia. Pria yang bernama asli Lim Xiaoliong ini pergi ke Surabaya agar terhindar dari konflik di negaranya. Saat itu hari-harinya itu dihabiskan sebagai gelandangan selama beberapa hari. Beliau itu pernah menjadi gelandangan loh. Nah, usaha pertama Sudono Salim itu adalah merintis Bandar Cengkeh yang saat itu cukup sukses. Akan tetapi, bisnis tersebut tidak bertahan lama karena Indonesia dijajah Jepang. Saat itu Indonesia sudah merdeka dan kondisi ekonominya itu sulit. Sudono Salim mendirikan Bank Sentral Asia atau sekarang bisa dikenal dengan BCA. Dari sana beliau melebarkan bisnisnya pada produksi pangan dan mendirikan Bogasari dan makanan olahan mie Indomie hingga yang kita kenal sekarang. Nah, Indomie yang sering kita makan itu pendirinya yang punya itu adalah Bapak Sudono Salim, seperti itu. Ada yang kedua, ada Datuk Sri Tahir. Kisah pengusaha dari nol yang kedua ini adalah pendiri Mayapada Group. Beliau terlahir dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang menengah. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya adalah pemilik toko pakaian. Terakhir kecil bercita-cita jadi dokter, namun impiannya itu harus kandas saat ayahnya dan biaya ekonominya menipis. Sejak saat itu, beliau lebih fokus untuk melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang becak, tidak melanjutkan pendidikannya hingga perkuliahan. Dengan kegigihannya, Tahir mendapatkan beasiswa hingga melanjutkan ke sekolah bisnis di Nanyang Technology University yang berada di Singapura. Setelah lulus, Tahir membuka bisnis garment dan beliau cukup sukses. Pada tahun 1986, Tahir memasuki bisnis keuangan dan mendirikan Mayapada Group, dan Bank Mayapada ini menjadi andalannya. Saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, Bank Mayapada tetap berdiri dan bisnisnya sudah masuk pasar saham Bursa Efek di Jakarta. Wah, keren sekali. Yang ketiga ada Reza Nurhilman, kenal dengan keripik Maici? Ya, sosok yang mendirikan itu bernama Reza Nurhilman. Pria asal Bandung ini lahir pada tanggal 29 Desember 1987. Disebut adalah korban dari broken home. Kedua orang tuanya itu bercerai dan Reza itu diasuh oleh orang tua angkatnya. Dengan kehidupan seperti itu, Reza terjerumus kepada hal-hal negatif di usia muda. Jadi beliau ini menjadi salah satu korban broken home, dan dulunya pada usia muda dia pernah terjebak kepada hal-hal negatif. Tapi setelah SMA, Reza mencoba untuk merintis usaha dari barang elektronik hingga pupuk, dan beliau lakukan selama 4 tahun. Wah, keren banget. Sedangkan bisnis keripik Maici sendiri itu dimulai ketika beliau bersama temannya pergi ke Cimahi dan mencicipi keripik lada pedas buatan seorang nenek. Reza ini tertarik dengan rasa keripik itu dan melihat potensi untuk dijadikan bisnis. Lalu dari hal itulah Reza berfokus membuat usaha cemilan yang dikenal dengan keripik Maici hingga sekarang. Nah, ada yang tokoh ketiga, ada siapa nih? Ada Bu Susi Pujiastuti. Kalian pasti kenal kan dengan sosok Bu Susi Pujiastuti, terkenal dengan sebutan Menteri Perikanan pada masa Pak Jokowi, benar? Ya. Jika berbicara dengan Bu Susi Pujiastuti, mungkin kamu mengenalnya sebagai mantan Menteri Perikanan pada Kabinet Joko Widodo. Meskipun begitu, beliau juga memiliki kisah berusaha dari nol. Kisah Bu Susi ini sedikit menarik sih, menarik agar bisa dijadikan inspirasi untuk berwirausaha. Nah, sejak SMP Bu Susi Puji itu seorang peternak
dan penjual hewan potong sapi dan kerbau. Ini sudah fokus pada bisnis. Tentu saja bisnis awalnya itu tidak berjalan mulus. Beliau sempat mengalami kendala ketika mengajukan dana ke bank untuk bisa membuat membuat pesawat bernama Susi Air. Tujuan pesawat itu adalah untuk memudahkan beliau untuk mengakomodir pengiriman ikannya. Jadi beliau itu ingin membuat pesawat yang bernama Susi Air agar memudahkan dia untuk mengekspor atau mengimpor ikannya itu dengan pesawatnya sendiri agar mempermudah akomodir bisnisnya itu. Nah, karena ketulisan Susi meminjamkan pesawatnya untuk bantuan tsunami Aceh pada saat itu, beliau itu mendapatkan banyak permintaan dari LSM Bank, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Dari hal itu juga reputasi Susi akhirnya dikenal oleh pemilik bisnis perikanan. Masuk pada biografi Bapak Khairul Tanjung. Tadi kan sudah saya janjikan saya akan menceritakan tentang biografi Bapak Khairul Tanjung, pemilik CT Crop. Kisah ini menarik sih menurut saya, sangat menginspirasi juga. Semoga bisa menginspirasi kalian ya agar tetap mempertahankan semangat untuk berwirausaha. Dilansir dari biografi Khairul Tanjung pada web Finansialku, biografi Bapak Khairul Tanjung dengan sebutan si anak singkong, pemilik CT Crop. Nah, beliau ini berhasil menjadi orang terkaya nomor 6 di Indonesia tahun 2010. Mari kita simak biografinya, dengarkan baik-baik ya, sini saya akan bercerita. Nah, Khairul Tanjung itu adalah anak dari pasangan Halimah dan Abdul Ghaffar yang saat itu berprofesi sebagai wartawan pada tahun Orde Lama yang menerbitkan surat kabar berupah minim. Nah, dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1962 di Sibolga dari kondisi kalangan menengah ke bawah. Ia bersama orang tua dan keenam saudaranya terpaksa menjual rumah mereka dan pindah ke kamar losmen yang sempit. Jenjang pendidikan yang ia temui sampai sekarang jenjang pendidikan yang ia tempuh sampai tamat yaitu mulai dari SD, dan SMP Vanlit Jakarta pada tahun 1975, kemudian lulus bersekolah di SMA Negeri 1 Budi Utomo pada tahun 1981 dan berhasil lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1987. Wah, keren sekali. Nah, tidak sampai di situ, ia pun berhasil mengambil gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau biasa disebut IPPM pada tahun 1993. Ia juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Jakarta Pusat walaupun pada akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Dalam kondisinya yang kurang menguntungkan, ia tetap gigih dalam bekerja dan menyelesaikan bangku kuliahnya. Bahkan ia mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Keren sekali ya. Nah, ada lika-liku kehidupan si anak singkong ini. Nah, Bapak Khairul Tanjung itu pernah gagal dalam membangun bisnis dan pernah tidak membuatnya namun kegagalan bisnis tersebut itu tidak mematahkan semangat beliau. Bapak Khairul Tanjung ini mencoba membuka usaha kontraktor walaupun ia tetap mengalami kebangkrutan hingga membuatnya harus bekerja di perusahaan baja dan sempat pindah ke perusahaan rotan. Setelah lulus kuliah, Khairul Tanjung itu bersama 3 rekannya memulai bisnis pembuatan sepatu anak ekspor yang diberi nama PT Pariarti Sidutama. Modal awalnya itu sebesar 150 juta yang dipinjam dari Bank Eksim dapat menghasilkan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Bisnis bersama ini pun nyatanya berhasil maju pesat sehingga sangat disayangkan kerjasama mereka mendapat jalan buntu karena perbedaan visi dalam ekspansi usahanya.
Hal ini pun membuat Bapak Khairul Tanjung memutuskan untuk memisahkan diri dari rekan-rekannya tersebut dan mendirikan bisnis sendiri. Nah, memulai menapaki tangga kesuksesan. Sosoknya yang mau berkawan dengan siapapun, bahkan petugas pengantar surat, membuat perkembangan usahanya itu semakin lancar. Relasi yang dibangun di berbagai perusahaan, baik yang sudah ternama bahkan yang tidak terkenal sekalipun. Ia mengarahkan bisnisnya ke konglomerasi atau perusahaan yang punya beragam bisnis dan mementingkan tidak ada kaitan antara satu sama lain. Dengan mereposisikan dirinya pada 3 bisnis itu, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Perusahaan konglomerasi ini mempunyai para inti Holdindo sebagai father holding company yang membawahi beberapa subholding, yaitu para Global Investindo bisnis keuangan, atau para inti Properindo atau pada bidang properti. Oleh karena perkembangan bisnisnya ini, ia lebih senang mendiskusikan perusahaannya dibanding membangun bisnis karena tidak adanya waktu untuk membangun usahanya dari nol. Titik puncak kesuksesan Bapak Khairul Tanjung ini. Saat ini, Bapak Khairul Tanjung memiliki sejumlah perusahaan dibanding keuangannya. Di antaranya itu adalah asuransi umum Mega, asuransi jiwa Mega Life, para multifinance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, serta Bank Mega Finance. Ia juga memegang perusahaan Mega Crop, Transcorp, dan City Global Resort yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, serta sumber daya alam. Nah, City Crop itu juga memiliki Bandung Super Mall yang kini berubah menjadi Trans Studio Mall yang diluncurkan sebagai Central Business District pada tahun 1999 dengan luas 3 hektar dan menghabiskan dana 99 miliar. Wah, sangat hebat. Dalam usaha mengembangkan sayapnya di dunia penyiaran dan multimedia, ia memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagaya, Pradana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Sedangkan dalam bidang bisnis dan investasi, perusahaan yang membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia sebanyak 40% melalui pendatangan Memorandum of Understanding pada tanggal 12 Maret 2010 di Prancis. Perkembangan bisnisnya itu semakin menanjak tidak lepas dari usaha berjenjang dengan berbagai kalangan. Kepiawaiannya dalam berjejaring dengan berbagai kalangan itu membuatnya berhasil dalam menemukan mitra-mitra kerja yang handal. Dalam melakukan kerjasamanya, ia tidak enggan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan kecil sekalipun. Menurutnya itu, membangun sebuah bisnis tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Nah, Adapun biografi Bapak Khairul Tanjung yang dibukukan adalah Khairul Tanjung ini berdedikasi untuk menjadi panutan para generasi muda hingga dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu kewirausahaan Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 18 April pada tahun 2015. Kisah hidupnya ini yang inspiratif dan memotivasi akhirnya dibukukan dan diterbitkan oleh Buku Kompas dan disusun oleh wartawan Kompas Jaja Gunawan Adirja. Buku ini berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong diluncurkan tepat pada usia Khairul Tanjung yang setengah abad. Ketika kesuksesannya dapat kita belajar dari kisah sukses Khairul Tanjung. Apa sih yang bisa kita petik dalam kisah Khairul Tanjung ini? Kesabaran, yang pertama itu adalah kesabaran dan pantang menyerah beliau di dunia usaha adalah salah satu kunci utama di dalam meraih keberhasilan. Ia juga pandai mengatur keuangan bisnis, juga uang pribadi yang dimilikinya. Kalian bisa mengikuti jejaknya dengan memahami dan mulai menerapkan langkah yang tepat dalam mengelola keuangan bisnis pribadi Anda. Alangkah lebih baiknya gunakan
mindset Anda dan motivasi Anda sebagai penggerak agar kita tetap mempertahankan semangat berwirausaha. Berikut ini saya ada satu video ucapan atau ujangan dari Bapak Khairul Tanjung yang saya ambil dari TikTok. Semoga bisa menginspirasi kalian ya. Videonya setelah ini. Hari ini masih bekerja lebih dari 14 jam satu hari. Zaman dulu saya bekerja 18 jam satu hari, tidak ada Sabtu Minggu. Jadi nggak ada kata sukses itu seperti membalik telapak tangan. Bullshit. Ya, jadi harus kerja keras, teliti, ulet, detail, perfeksionis, ya, nggak gampang menyerah. Itu adalah satu prasyarat yang wajib hukumnya untuk menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Gagal masalah biasa, jangan jadi generasi galau. Nah, akhirnya kisah Bapak Khairul Tanjung tadi sudah selesai dan sudah dengarkan tadi apa kata-kata Bapak Khairul Tanjung. Menjalankan usaha itu tidak semudah membalikan tangan, jadi kita itu harus tetap sabar, ulet, dan tetap bekerja keras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sudah berada di akhir video. Mohon maaf apabila video saya terdapat kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bisa bermanfaat. Semoga kita semua dapat menjadi pengusaha sukses ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Aidia Aini pamit undur diri. Dadah.